Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Hairiauta Gaol, NIM A1E119016. Video ini merupakan salah satu tugas UAS mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD, jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. Program BK komprehensif. Dalam program BK komprehensif, harus mampu menyusun perencanaan program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, mampu melaksanakan program bimbingan dan konseling komprehensif dengan pendekatan kolaboratif dan memfasilitasi akademik, karir, personal, dan sosial konseling, mampu mengelola sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling, mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan pelayanan bimbingan dan konseling. Perencanaan program. Asesmen. Asesmen merupakan kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. 1. Asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah ataupun madrasah dan masyarakat, yaitu orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung, program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan juga kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah tersebut. Kedua, asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik, seperti aspek-aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya, masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian, ataupun tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam merumuskan program, struktur dan isi atau materi program bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing sekolah atau madrasah. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling yaitu ada rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, perencanaan operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, dan juga anggaran biaya. Yang pertama, rasional. Dalam rasional ini merupakan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah, menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, yaitu termasuk para peserta didik, dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum ini dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Contohnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. 3. Visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi program BK disesuaikan dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Visi itu merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan melalui program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan. Ada kecenderungan, yaitu klasikal, kelompok perorangan,
ada kebutuhan permasalahan, tidak fokus saat belajar, hubungan dengan teman sekelas yang kurang akrab, tidak disukai untuk diajak belajar bersama. Dan simpulan kebutuhan, mengatur waktu belajar, bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan teman, mencoba menjadi pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya ada tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Perumusan tujuan BK ini dapat merujuk pada SKKPD. Selanjutnya, komponen program. Dalam komponen program ini ada program layanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. Selanjutnya, bidang layanan. Ada 4 bidang layanan, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan juga bidang karir. Selanjutnya, rencana operasional atau action plan. Rencana operasional atau action plan ini merupakan uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik itu kegiatan di sekolah ataupun madrasah, dan juga kegiatan di luar sekolah ataupun madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Nah, komponen rencana kegiatan bimbingan dan konseling ini ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan ekuivalensi. Prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Ada 5 tahap pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Yang keempat, analisis data. Dan juga yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK ada komponen, indikator, dan juga kriteria. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling, penilaian hasilnya ditunjukkan pada perolehan peserta didik yang sudah menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada satu, pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya yaitu dengan masalah yang dibahas. Kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang sudah diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan belajar, konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Yang ketiga, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Keempat, respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder yang lain. Yang kelima, perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, serta hasil belajar maupun pengamatan setelah peserta didik lulus untuk melanjutkan studi atau bekerja. Dalam prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling, ada 5, yaitu pertama menentukan tujuannya terlebih dahulu, kedua menentukan kriteria penilaiannya, ketiga memilih instrumen penilaian apa yang akan digunakan, keempat menganalisis data, dan kelima pembuatan laporan. Selanjutnya, akuntabilitas bimbingan dan konseling. Apa akuntabilitas? Akuntabilitas dalam konseling di sekolah berkaitan dengan pengaruh konselor sekolah terhadap siswa, khususnya berhubungan dengan perubahan prestasi siswa. Mehlos 2009 menjelaskan bahwa kemampuan untuk menunjukkan pengaruh yang dimiliki konselor sekolah terhadap prestasi dan keberhasilan siswa
merupakan aspek profesi yang sangat mendasar. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan unsur pokok dalam konseling sekolah. Stan dan Kavenberger dalam Mehlos 2009. Hal senada juga ditegaskan oleh ASCA dalam Mehlos 2009 bahwa konselor mempunyai tanggung jawab untuk memperlihatkan hasil kerja mereka berkaitan dengan program konseling sekolah dengan cara yang terukur. Tujuan dan manfaat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling ini menurut Young dan Kavenberg dalam Top Demir 2010, dalam Paulini dan Top Demir 2013, menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa, memantau perkembangan siswa, dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Komponen dalam akuntabilitas bimbingan dan konseling yang pertama, bertanggung jawab, kedua, komunikasi, ketiga, penjelasan kepada stakeholder, dan keempat, umpan balik dan perbaikan program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.